اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berada di bagian ketiga kajian surah Al-Isra. Jadi pada bagian kedua kita diingatkan Allah bahwa yang kita sebut kebaikan itu berada di antara dua kutub ekstrim. Jadi kebaikan itu berada di antara dua kutub ekstrim. Ada ekstrim akhirat, ada ekstrim dunia. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Terlalu royal maka potensial israf, mubazir. Ada orang sebetulnya butuh ditolong 100-200 ribu, karena terlalu royal dikasih 1 juta, maka yang 800 menyebabkan yang kita tolong bukan persaudaraan lagi. Jadi bukan satu saudara, tapi temannya setan. Itulah kenapa ada istilah mubazir itu temannya setan. Artinya menghilangkan dasar persaudaraan. Terlalu pelit, bakhil. Nah, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jadi ada ekstrem akhirat, sibuk akhirat, gembel di dunia. Nggak boleh juga. Ekstrim dunia, sibuk menghabiskan waktu dunia, andai kata pun ada akhirat sisa, bahkan sama sekali tidak, juga tidak boleh. Begitulah bahwa kebaikan itu ada di antara dua kutub ekstrim. Uniknya Pak Haji Rusdi, dua-duanya difasilitasi oleh Allah kalau kita mau. Yang pengen orientasinya dunia difasilitasi oleh Allah, yang pengen orientasi akhirat juga difasilitasi oleh Allah. Difasilitasi, bahkan Allah berkomitmen nggak akan diganggu. Ya, tidak akan ada orang diganggu yang cita-citanya dunia, tidak akan ada orang diganggu yang cita-citanya akhirat. Tapi Allah menetapkan prinsip-prinsip agama. Nah, bagian ketiga ini kita akan bicara mengenai dua kutub ekstrim dan bagaimana prinsip-prinsip agama itu harus bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam beribadah itu kita ini tidak dapat melepaskan diri dari satu kesatuan. Apa saja satu kesatuannya? Satu
sama-sama memiliki Allah. Berarti satu tauhid atau setauhid. Kita menyebutnya seiman. Yang paling ujung namanya sama-sama menikmati butuh udara. Kita nyebutnya satu udara. Bahasa kita menyebutnya saudara. Ya, satu udara, saudara, bersaudara. Itu paling ujung. Ya. Jadi paling awal itu satu Allah, satu Tuhan, satu tauhid, kita nyebutnya seiman. Sama-sama punya bapak maka disebut sebapa. Sama-sama punya ibu disebut seibu. Sepupu, terus menerus kita diikat oleh satu kesatuan seperti itu. Sedesa, sekampung, sekota, seprovinsi, sedaerah, senegara, sebangsa, bahkan sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, ibadah ada di tengah-tengah realitas satu kesatuan seperti itu. Ketika Bu Haja Eha berhadapan dengan anak, maka kutub atau ekstrim kanan, ekstrem kiri menggoda. Kalau dominan perasaan ibunya, saya orang tua kamu cuma anak. Terus menerus begitu tarik menarik. Nah, mari kita kaji ayat-ayat kita setelah kita pada kelompok kedua bicara soal dua orientasi, ada yang ke akhirat, ada yang ke dunia. Yaitu kita mulai dari ayat berapa Pak Haji? Ayat 11 Pak. Yang benar sih. Uangnya ya. Pura-pura tidak tahu. Bukan 21 selikur. Malah bukan tapi nggak apa-apa dari 21 ya. Undur, lihatlah, perhatikan hai Muhammad, untuk kepentingan memfasilitasi siapapun, apakah berorientasi dunia, apakah berorientasi akhirat, kita sebut apakah ekstrim dunia, apakah ekstrim akhirat. Allah menyatakan, undur hai Muhammad, perhatikan kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Maka kami berikan kelebihan, faddalna, kami berikan kelebihan ba'dahum ala ba'd, satu dan yang lainnya menjadi berbeda. Maka orang tua lebih berkuasa dari anaknya, lelaki lebih berkuasa dari perempuan. Ada yang dibuat oleh Allah lebih kaya, maka ada yang miskin. Ada yang sedang sibuk dan ada yang sedang longgar waktunya. Semua dalam rangka timbulnya kerjasama ibadah. Ya, cetak poin ya. Walal akhiratu akbaru darajat. Namun kendati pun demikian,
maka Allah membuat satu postulat bahwa derajat paling besar, ingat besar bukan tinggi ya, derajat paling besar. Derajat apa kemarin kita bahas? Teraje, tangga. Nah, tangga digunakan pada dasarnya untuk naik, kecuali tukang gali sumur untuk turun. Jadi di akhirat nanti cuma surga yang ada tangganya, dan hanya untuk naik. Karena orang kalau sudah ada di surga tertinggi, ngapain turun ke bawahnya? Turun ke bawahnya ada pendapat 100 tingkatan surga itu. Berarti 100 anak tangga. Kita nyebutnya derajat. Tapi neraka tidak ada tangganya. Ngapain sibuk-sibuk ngitung anak tangga neraka, cemplungkan, selesaikan. Allah menegaskan unik, tangga berkaitan tinggi kan, tapi Allah menegaskan derajat paling besar, bukan paling tinggi. Itu adalah apabila kita membangun orientasi akhirat. Mana lebih kita butuhkan, yang tinggi apa yang besar? Nah, yang besar, karena besar itu artinya banyak. Kalau tinggi mah tidak rendah doang. Kalau besar bisa banyak, bisa kecil. Begitu ya Pak Jusri ya? Ya. Jadi kalau berdoa Ustaz, mintanya Derajat yang besar. Kita gelar di mesin gede Pak. Wa akbaru tafdilan. Wa akbaru tafdilan. Karenanya fasilitas yang diberikan oleh Allah yang orientasinya ke akhirat bukan fasilitas serba tinggi, jabatan tinggi, kehormatan tinggi, tapi wa akbaru tafdilan, anugerah yang serba besar, paling besar. Karena hanya orang-orang besar yang mencapai derajat yang besar. Siapa orang besar itu? Yang ibadahnya besar, berarti banyak. Infaknya besar, berarti banyak, besar. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah sadar dan tertarik penawaran Allah, mana mau pilih orientasi dunia apa pilih orientasi akhirat? Anggaplah kita normal ya, kita pilih orientasi akhirat, maka Allah memulai nasihatnya. Pertama, kalau betul kita ingin membuktikan orientasi ke akhirat, pertamanya la taj'al, jangan coba-coba menjadikan ma'allahi, bersama Allah, bukan kafir loh. Jadi kita ini punya Allah, tapi mempertuhankan juga ilahan selain Allah sebagai Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Lebih dari satu. Nah betul, lebih dari satu. Bisa 1/4, 1/2, bisa 2 Tuhan. Yang 1/4 gimana misal? Dia percaya pada Allah, tapi sangat tidak berani menolak perintah maksiat dari bosnya, dari suaminya, dari orang tuanya. Bingung nih, berarti enggak Ustaz, saya enggak menjadikan orang tua saya Tuhan. Tapi kamu enggak berani. Tuhan punya azab, orang tua punya kualat katanya.
Itu 1/2 apa 1/4 itu Tuhan itu? 1/4. 1/2 bosnya nyuruh korupsi, nggak berani nolak, takut dipecat. 1/2 Tuhan. Yang 2 Tuhan kedukun. Yang 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Nah itu berarti tidak ekstrim akhirat kan? Karena orang tidak mungkin mencari pesaing Tuhan kecuali karena panik dunia. Ada tidak orang musyrik karena urusan akhirat? Ada tidak? Ada tidak orang musyrik, nekat musyrik mencari selain Allah tambahan Tuhan karena urusan akhirat? Tidak ada. Kedukun ada enggak dalam rangka terbebas dari api neraka? Ada enggak? Enggak ada. Urusannya rebutan suami ya, antara istri tua dengan calon istri muda. Belum jadi istri muda baru calon. Udah kedukun. Bahkan sampai bid'ah sekalipun saya khawatir orang bid'ah itu bukan karena akhirat, tapi karena dunia. Khawatir lamun ore bid'ah nanti ada kemerosotan ekonomi, ada sakit, ada wabah, ada bencana. Jadi sekali lagi andai kata ada bid'ah karena akhirat apa karena dunia? Karena dunia. Maka Allah memberi nasihat, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Buktikan bahwa kita orientasinya akhirat dengan sama sekali tidak menjadikan Allah punya pesaing Tuhan. Ya, baik 1/4 musyrik, 1/2 musyrik, apalagi berjilid-jilid musyrik. Nah, kita buat catatan tebal ya. Sekali lagi, tidak ada dasar teorinya orang melakukan tindakan musyrik karena akhiratnya ada. Ya, percobaan kemusyrikan sekalipun pasti karena orientasinya iya ke akhirat, juga ada orientasi dunia. Apa akibatnya kalau kita standar ganda? Kita buat dulu karena ini kan murojaah ya. Murojaah kemarin. Kebaikan itu ada di antara dua kutub ekstrim. Ya. Ada dunia, ada akhirat. Nah, ini kita ambil kutub ekstrimnya. Ya. Ini pasti Allah doang. Nah, sebelah kiri ini pasti ilahan akhir. Nah, di sini ada namanya musyrik, apalagi bid'ah, ya, bakhil, dusta, apalagi zina dan sebagainya. Ada tidak orang berbohong karena urusan akhirat? Enggak ada kan?
Pasti orang berbohong karena urusan dunia. Saya ingin lompat tapi harus dipegang dulu bahwa buktikan orientasimu untuk akhirat dengan cara tidak pernah menyekutukan Allah seperempat sekalipun. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena memang mustahil orang menambah Tuhan kecuali karena urusan dunia. Mustahil. Pasti urusan dunia. Nah, menambah Tuhan seperempat tadi contohnya istri tidak berani membantah suami, takut kualat. Allah punya azab, suami punya kualat. Anak tidak berani pada orang tuanya, takut kualat. Orang tua punya kualat, Allah punya azab. Nah, ini sudah seperempat. Nah, kualat yang kita pahami pada orang tua ting-ting batin, bukan kecelakaan, bukan umah kobong, anak gerik, bukan gagal masuk surga, bukan. Iya kan? Kita takut kualat pada orang tua berkaitan dengan takut masuk neraka apa takut dunianya hancur? Dunia hancur. Jadi langkah pertama, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan coba-coba cari pesaing Allah. Jadi praktek musyrik. Kalau nekat, maka terima resikonya. Apa resikonya? Fatakauda. Maka kita akan divonis, didudukan di kursi terdakwa ya. Terdakwa fatakauda madmuman, dalam keadaan tercela. Berarti paham nggak kenapa tercela? Karena orang mengejar dunia semua persoalan image, status, rehab rumah, isin bukan ke dalam alu rumah. Beli baju nggak enak lah pakai baju jelek. Semua adalah soal kehormatan. Orang berebut jabatan supaya terhormat karena ketua RT. Nah, ini akan madmuman, dicabut legasinya, dipermalukan oleh Allah. Maka ada ketua RT ditangkap warga karena selingkuh dan lain sebagainya. Tidak cukup itu, mahdulan, diusir dari rahmat Allah. Mahdulan, jadi menjadi kelompok rentan kan. Kalau kita ingat istilah kelompok rentan, berarti ada dua kemungkinan, bisa korban, bisa penyintas. Saya masih ingat. Nah, sekarang turunan untuk membuktikan kita orientasinya akhirat apa dunia. Kita lihat turunannya. Yang dekat dengan praktek ganda ya. Tadi Allahnya menjahit, Tuhannya menjadi 1/4, 1/2, 1/3/4, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Musyrik juga. Sekarang standar ganda lainnya. Wa qadha, Allah menetapkan. Wa qadha rabbuka, dan Allah menetapkan kepadamu Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan coba-coba jadi hamba selain hamba Allah. Kalau yang pertama tadi apa? Jangan coba-coba cari tambahan Tuhan selain Allah. Sekarang yang kedua, jangan coba-coba jadi hamba selain hamba Allah.
ibadahnya hanya kepada Allah. Ustaz, Apa? terkesan betul saya yang saya katakan itu dia sudah bertuhankan kepada Allah, tapi masih nambah-nambah juga dari Tuhan. Seperempat. Ya, seperempat, ya, setengah. Salah nggak saya mengatakan begini? Ini kena pengaruh nafsu ini. Ya semua nafsu dunia. Ya, Karena dunia nafsu enggak salah. nafsu yang mengajaknya untuk mencari Tuhan selain Allah Ta'ala. Dunia itu mah dampak doang alat. Karena dunia, orientasi dunia. Jangan coba-coba jadi hamba selain hamba Allah. Masih ingat tidak teori begini? Bagaimana cara Allah membuat orang kaya? Ada orang satu dari Panimbang namanya Rohali, satu dari Pontang namanya Jamal. Allah hendak membuat amar putusan Rohali Panimbang dibikin kaya, maka caranya Jamal Pontang dibikin miskin. Berarti Jamal menjadi alat Allah untuk memberikan kekayaan kepada Rohali. Berarti kita ulangi, berarti Jamal menjadi alat Allah. Kalimat yang lain, Jamal diperalat oleh Allah. Pertanyaannya, mau nggak diperalat oleh Allah? Mau. Ikhlas. Itulah hamba Allah. Jadi hamba Allah baik dijadikan orang miskin ataupun dijadikan orang kaya. Ternyata kita juga mau diperalat oleh selain Allah. Kata suaminya, Tri ke istrinya. Namanya Tri istrinya ini. Tri ini istri. Namanya Tri, kamu jangan sering-sering ke mamah kamu. Udah rewel mamah kamu. Kata istrinya, ridho saya, ridho Allah di ridho suami. Maka ditelepon orang tuanya, enggaklah nangis orang tua. Dia diperalat, diperbudak oleh suaminya. Sudah. Recording in progress. Pertanyaannya, pada waktu istrinya memutuskan mau diperbudak suami, juga diperbudak Allah. Yang diperbudak suami takut masuk neraka apa takut menderita di dunia? Nah, jadi penyimpangan ibadah nggak ada kaitan dengan akhirat, nggak ada. Pasti orientasi dunia pasti. Kalau orientasinya dua-duanya, Ini kan cerita orang dua-duaan ini. Ini standar ganda. Satu sisi dia sholat, pengen masuk surga. Satu sisi takut kualat pada suaminya, ceritanya nih. Jadi yang tadi pada saat mobil Bu Hajana yang parkir, langkah pertama yaitu tidak boleh mencari Tuhan selain Allah. Langkah kedua, tidak boleh mau diperbudak selain diperbudak oleh Allah. Nyatanya kita diperbudak juga oleh suami, oleh pimpinan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk membuktikan husnudon, prasangka baik, beriman pada Allahnya karena ingin akhirat, juga beriman kepada selain Allah karena ingin dunia. Menjadi budak Allah karena ingin akhirat, tapi plus juga menjadi budak selain Allah karena urusan dunia.
Jadi kita ini ada di antara dua kutub ekstrim. Ekstrim akhirat, ekstrim dunia. Contoh yang istri patuh sama suami itu nggak nyambung ya. Karena itu kan karena Allah juga. Kalau dia takut neraka maka patuh sama suami. Nah, kan tadi dibongkar, dijulit, dikuliti. Pada waktu dia takut pada bukan takut dia, mau diperbudak suaminya, durhaka pada orang tua, durhaka pada orang tua. Ada suami meminta istrinya durhaka pada orang tuanya. Ingat nggak pernah ini? Bukan soal takut pada suaminya, mau diperbudak. Sama aja dengan pimpinannya memperbudak dia suruh korupsi mau. Berarti Pak Halim melakukan tindakan corruption pada pernyataan. Jadi ada 3 variabel dipakai 2 hilang jadi. Kalau sakit kita, Hah? kalau sakit nih ya kita kan langsung sakit, ingatnya ke dokter gitu kan. Lah itu mah kewajiban. Gue perilaku sakit yang Nah, ustaz. itu maksudnya seperempat satu seperempat atau Enggak, itu mah sunatullah, wajib berusaha, wajib berobat. Yang tidak boleh menganggap dokter itu penyembuh. Ya tuh, wajib itu mah. Iki mau uang gering gimana tekan uang tuh. enggak masih. Saya itu menjadi lebih sembuh. Mana nih? Wabil walidaini, dan terhadap orang tuamu, terhadap kedua, maaf. Wabil walidaini, dan Allah menetapkan terhadap kedua orang tuamu ihsanan, berbuat yang terbaik, bukan baik. Berbuat yang terbaik berarti tidak ada batasnya. Baik batas volume, kuantitas maupun batas kualitas. Artinya apa itu? Selalu saja di setiap waktu merasa masih kurang berbuat baik pada orang tuanya. Kan terbaik itu ada angkanya enggak? Terbaik ya ada. Karena enggak ada angkanya, maka mafhum mukhalafahnya selalu merasa kurang perbuatan baiknya pada orang tuanya. Itu maksudnya ihsan. Sudah almarhum dulu mah di sini dulu. Ya Pak Iman ya, Pak Ihsan, Pak Ujon, almarhum. Paham ya? Dan terasa sampai saya Ustaz nih, kita ini banyak yang lupa dengan orang tua kita selama ini. Sudah mati baru kita teringat dengan dia. Masih bagus, masih ingat itu. Masih bagus. Alhamdulillah masih diingatkan. Yang ngeri itu begini, Pak Jusdi yang ngeri ya. Dikasih satu mamah, satu ibu, sudah nggak peduli, nggak ingat. Apa perlu bapaknya punya 4 nama supaya ingat? Nah gitu yang ngeri. Jadi saya kalau jadi ayah dan menghadapi anak-anak nggak care ke ayahnya, ke saya, apa perlu ayah cari tambahan mama supaya kamu care? Itu maksudnya begitu. Satu lagi Ustaz. Mama lagi. Setelah orang tua kita meninggal Ustaz, kita kan tidak bisa buat kebaikan langsung berarti. Saya minta satu fatwa Ustaz sekarang ini. Apa yang terbaik kita kerjakan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia ini? Dia tinggal berdoa. Tinggal berdoa.
Yang kedua menyesali karena habisnya waktu. Bertobat. Kan meninggalnya orang tua itu selalu meninggalkan kesalahan pada diri kita, seperti merasa tidak ihsan. Tapi saya menyelamatkan ihsan dulu ya. Ini kaitannya dengan ihsan. Berarti ada istilah berbuat baik ya, kita istilahnya. Oh, dari birrul walidain ya. Oh iya ya. Nah di sini kita berbuat yang terbaik. Kalau bisa usul diperbaiki kalimatnya, bisa nggak ya? Berbuat yang terbaik. Jadi ihsan itu berarti berbuat yang terbaik. Arti lainnya adalah tidak pernah merasa puas. Merasa puas dan selalu merasa kurang. Nah, itulah ihsan tuh. Nah, perasaan tidak puas itulah yang disebut ihsan. Sama dengan Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail kelar rehat Ka'bah. Tapi apa yang dilakukan dua orang ini? Malah berdoa pada Allah, ya Allah ampuni sepurane. Khawatir tidak memuaskan Allah. Nah, begitu juga kita kalau sholat, ya Allah sepurane, khawatir sholatnya tidak memuaskan Allah. Itu namanya ihsan maksudnya. Praktek ihsan itu begitu. Hati-hati. Ada orang berbuat baik kepada orang tua karena orientasi akhirat. Ada yang berbuat baik karena orientasi dunia. Tahunya dari mana? Membedakannya bagaimana? Cuma yang ihsan, yang orientasinya akhirat. Kalau yang orientasinya dunia pasti kalkulatif, afirmatif, apalagi paling terakhir abdulatif yang terakhir. Terakhir abdulatif. Kamu bisa titip lah. Yang penting ada tekanis lah. Ngebatalakan apa silakan. Ini kewajiban berang wudu. Ngegugurakan kewajiban karena kita takut kuat tingting betulkan anak apa lagi. Mau berangkat perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan pesawat umroh, haji atau pendidikan atau traveling, terkedipatnya waktuannya. Khawatir ada gangguan penerbangan. Berarti urusan dunia urusan akhirat. Urusan akhirat. Dunia dong. Jarang lah kita itu. Tapi kalau kita berbuat ihsan pasti urusan akhirat. Cara membedakannya ya, kelihatannya sedang berbakti, sebetulnya tidak. Imma yablughunna 'indakal kibara. Nah ini bentuk mikronya ya. Bentuk mikronya dibuat dramanya supaya kita paham. Karena orang tua ini sulit loh. Ingat kita menghadapi orang tua. Kita menghadapi orang tua. Ketika orang tua menghadapi anak artinya apa itu? Ini Allah lagi membantu kita memahami bagaimana kita menghadapi orang tua. Nah, nanti yang diterangkan ayatnya. Nah, ketika orang tua menghadapi anak, ayatnya pakai ayat yang mana? Ayo. Ayat yang ini.
Ya ayat, semua ayat. Seperti orang menghadapi tetangga, orang menghadapi pimpinan, orang menghadapi orang lain, nggak boleh bohong, nggak boleh berkata kasar. Tidak ada hak istimewa orang tua pada anak, nggak ada. Emang ada? Ya saya ulangi. Yang diperintahkan berbuat yang terbaik pada orang tua siapa? Anak. Berarti mukallafnya siapa? Anak. Ada tidak dalil tentang orang tua berhak A, berhak B? Ada enggak? Enggak ada, kita nyimpulkan sendiri kita. Lah orang tua sama seperti si Manar, si Jamal, Farhan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berucap kotor, tidak boleh membentak, tidak boleh pelit, wajib infak. Sama semuanya gajah istimewa. Emang orang tua itu berhak masuk surga? Lah enggak. Ada juga si Jamal berhak masuk surga, kebetulan punya anak. Beda judul. Cuma kita ini mengkait-kaitkan. Makanya gini nih, istilah bapak ibu itu istilah di surga apa istilah faraid? Faraid. Istilah bapak ibu, istilah faraid. Nah ini kita lagi ngatur kalau jadi anak ya. Kalau jadi orang tua sama, nggak boleh mentang-mentang orang tua. Ada istilah mentang. Pugu yang terjadi mentang-mentang orang tua. Pugu. Yang terjadi mentang-mentang orang tua, maka mentang-mentang suami. Nanti kita bongkar di belakang ya, kejahatan orang tua ya. Saya kan sebagai orang tua nih. Nah ini mikronya. Imma manakala yablughunna indakal kibaro, orang tuamu banyak umurnya, orang tua sendiri sudah tua, ini ditambah banyak umur, berarti udah apa ini? Sepuh. Ingat, bukan mentua, ini kibar, banyak umurnya. Anggap kita bikin simulasi ya. Yang diperintahkan hukum Islam balik. Umur baliknya umur berapa? Berikan nomor. Umur SIM umur berapa? 17. Kira-kira kalau udah orang tua punya anak 17, orang tua 17 tahun, orang tuanya umur berapa? 25. Umur baik papan itu normal menikah selawe tambah pitulas birko 42. Nah itu belum disebut tua, baru jabatannya ayah dan ibu. Paham nggak? Ayah dan ibu kita. Nah sekarang oleh Al-Quran, manakala dia sudah banyak tuanya. Nah tadi 40 berapa? Anggaplah 45. Umur berapa dianggap tuanya itu? 60. Oke 60. Mulai jalan leto ya, akelagane. Rabi ini masih cekas. Laki akelagane pensiunan pisah sehingga marah-marah baik karena sindrom post power syndrome. Berarti ada ayah ibu, ada orang tua. Nah sekarang judulnya kita ketitipan orang tua umur 60. Kita pakai ya. Maaf ini bukan berarti 60 itu sakit-sakitan, 60 aja. Kalau saya punya anak remaja, saya belum merepotkan anaknya. Karena saya umur 45, anak saya umur 17.
Sekarang bayangkan saya sudah mulai nggak bisa ngangkat piring umur 60. Jengkel nggak anak saya udah umur berapa berarti itu? 30 sudah punya anak lagi anak saya. Udah punya cucu saya. Tapi saya lupa bahwa anak saya udah punya anak. Jadi kita menghadapi. Jadi saya udah punya anak. Orang tua saya powerless, kehilangan kemampuan, numpang di tempat saya. Ini ceritanya ini. Ayo siapa yang punya kasus begini? Kita lihat Qur'annya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Kalau salah satu dari ayah ibumu itu mengalami gangguan tua. Gangguan tua, bukan orang tua loh. Seperti kehilangan kemampuan kemandirian. Ya kudu dicewoki, bukan pikun, uzur. Kalau ubur-ubur apa? SpongeBob ya. Yang pakai helm siapa itu? Yang pakai helm yang jago karate. Yang di SpongeBob. Nah, saya juga nggak suka nonton, cuma suka ngedampingi anak saya. Saya alhamdulillah ngedampingi anak terus. Mau nonton film apa saya dampingi. Kadang-kadang saya nyuruh malah. Netflix. Bukan daripada anak saya ke bioskop, layaban. Kita ulangi urutannya. Apabila ayah ibumu ada salah satunya yang mengalami gangguan tua, bukan karena tua, gangguan tua, bukan pikun, udur. Al-kilahuma atau apes lor-lornya. Ya ayahnya udur, ibunya udur, maka ngejengkelkan. Andai kata pun ngejengkelkan ngalah-ngalah, fala taqullahuma uff. Menang bae di 4 bahis. Gimana maksudnya? Jangan ngomong kasar-kasar lah. 2 fakta yang diungkap Allah. 1, ada di Mekonon. Dia sudah krisis. Nah, Allah juga tahu itu sulit dihadapi oleh kita. Sebab kita juga sedang asuh anak. Nah, maka kata Allah empat diempet. Jangan sampai ngomong, wih, mah enak dong. Juga enak. Terus makanya diempet besok. Wala tanharhuma, dan juga jangan bersuara dengan nada yang membuat dia kaget, merasa dipermalukan. Ya, yang wala tanhar apa artinya wala tanhar? Bentak. Kapan orang ngebentak dah itu? Ketika yang ditegur nggak mau nurut. Berarti menegur boleh nggak? Boleh. Cari teknik yang tidak membentak. Tegur. Kok tegur? Dia bukan pikun, dia udur, dia objek dakwah tetap. Ya, ini mah kita anak. Udahlah biarin. Senangnya orang tua biarin. Nggak boleh. Orang tua senangnya malas nggak sholat, dibiarin, nggak boleh. Orang tua senangnya ngebuang nasi, nggak boleh, mubazir, dibiarkan. Tegur, tapi wala tanhar. Jangan teknik yang keras. Berarti kepada ayah dan ibu, ayah ingat ya, boleh dengan teguran keras.
Nah, makanya kita urut nih. Kita ulangi. Waktu saya umur remaja, mestinya saya menyebut bukan orang tua, tapi ayah ibu. Sayang saya wong pontang jadi abah lagi ibu kita. Abah. Nah, pada saat saya menikah dan punya anak, maka ayah ibu saya mentua, mengalami gangguan fisik dan psikis tua. Nah, dua orang tua saya ini akhirnya dititipkan ke saya. Nah, pada waktu saya remaja, saya boleh menegur keras ayah ibu saya. Tapi kalau sudah kibar, mentua, maka tegurlah dengan cara yang tidak keras. Kan tadi wala tanhar, dan janganlah kamu membentak. Kapan kita membentak orang? Pada saat negur tinggal digubris. Berarti kalau belum mentua boleh nggak ditegur keras orang tua kita? Boleh. Orang tuanya musyrik, bid'ah, nggak sholat, nggak infak, ngegibah. Yang paling sering memimpin gibah itu bukan anak, orang tua loh. Pengalaman saya, pokoknya pemimpin majelis gibah itu ya ayahnya, pesertanya istri, anak. Itu baru satu istri, makanya jangan banyak istri, banyak gibah nanti. Ya, jangan banyak istri, nanti banyak gibah. Kalau dua banyak enggak? Ya cuma dua. Banyak itu lebih dari angka yang ditetapkan. Yang boleh itu 2, 3, 4. Banyak memang gak ada angkanya. Gak boleh. Ustaz, saya pernah nanya sama kiai saya ini tentang orang banyak istri itu. Kiai saya ini istrinya 4, Ustaz. Nah, belum banyak 4. Saya tanya, Pak Kiai, ini ibunya banyak amat ya? Nggak tahu kamu? Enggak, Kiai. Sumber pahala itu katanya. Kaget juga ya. Akhirnya saya nggak mau nanya lagi. Ya artinya si kiai ini cuma punya satu sumber pahala dari istrinya. Kasihan amat kiainya. Iya, berarti dia menjadikan istri-istrinya sumber pahala. Saya mah banyak sumber pahala. Masya Allah. Yang dilegok itu jual ban sumber pahala juga. Sumber ban itu. Cuma untungnya saya nggak terpancing, Ustaz. Nah, dia saya kaget. Nggak terpancing saya. Nggak tertarik. Nggak tertarik untuk 4 itu. Bukan 4 kali. Untuk menjadikan istri banyak sumber pahala. Iya, tapi saya nggak tertarik meniru kiai itu. Tertariknya apa Pak Jeristinya? Ya, satu itu bukan. Berarti setia. Ustaz, yang menjelaskan kalau orang tuanya belum usul, boleh ditegur ayat itu mana? Kita ulangi lagi ya. Fala taqul lahuma uffin. Allah tahu repot riweuh. Ketitipan orang tua itu repot riweuh. Nah, maka jihadnya ngempet. 1. Wala tanhar, dan jangan berkata kasar. Kapan barangkali orang berkata kasar? Pada saat mendidik orang, tapi yang dididik ndablek. Berarti kita teguran kasar, keras. Nah, kalau ayah ibu kita sudah mentua, maka teknik menegurnya jangan keras-keras. Berarti kalau ayah ibunya belum mentua, boleh dengan teguran keras. Saya ingin membangun satu
kenormalan bahwa ayah ibu kita itu kapan disebut orang tua itu. Ya. Kadang-kadang ayah ibunya akelaga ini mall, anaknya negur, kamu itu apa? Tapi anak juga nggak berani negur, takut kualat. Ada ayah ibu, ada orang tua. Sedangkan per hal ini diambil dari mafhum mukhalafah wala tanharhuma. Wa qul lahuma qaulan kariman. Bahkan lamun tak kudu ngomong-ngomong, maka ucapkanlah yang kariman. Karim, apa karim? Iya. Baik. Karim terkait dengan legasi kehormatan, yaitu pakailah ucapan yang tidak merusak legasinya, kedudukannya sebagai orang tua. Berarti maksud Allah, jangan lupakan kamu tetap anak, dia tetap ayah dan ibu. Ingat, orang tua itu bukan ayah ibu loh. Tidak semuanya ayah ibu, tidak. Ayah ibu itu genetik. Orang tua siapapun yang pernah berjasa pada kita. Wahfid lahuma janahad dulli. Wahfid, dan andai kata kita punya sayap, karena ternyata anaknya direktur BUMN, anaknya berarti punya sayap nggak dia? Begitu sayapnya semua karyawan-karyawannya kan takut itu. Nah, andai kata pun kita punya legasi, punya kehormatan, wafid, rendahkan janah dulli. Wih, saya kan direktur, saya terhina dong kalau saya lepaskan jabatan saya. Please, kata Allah, khusus menghadapi ayah ibumu dengan perilaku tua. Ayah ibu perilaku tua, karena umur, karena udur, maka kata Allah, wahfid, ngalah, rendahkan janah dulli, sayap-sayap yang membuatmu terhina sekalipun. Masih ingat cerita yang pernah saya ceritakan? Ada orang tua manggil anaknya, kebetulan manajer suatu perusahaan yang sibuk. Sudah lama ayahnya meminta waktu anaknya, dan akhirnya suatu siang anaknya berhasil meninggalkan kantor. Ditemui ayahnya, sudah al-kibar. Nah, ini maksudnya nih, sudah bukan ayah ibunya, sudah mentua. Anak apa? Lah, dia pengen ngobrol. Ya, obrolan apa Pak? Mumpung kebetulan tadi rapat bisa saya tinggal. Yuk meranekah ini ngendi Pak? Kok ning taman, luas taman. Nah, Ding, iku apa kok? Oh, itu manuk Pak. Yang itu manuk Pak. Sampai sejam. Kata anaknya, jengkel kang lihat manijak, bagus sih dia aja kelagane. Iki abar apa? Kuntak kemana? Kita ditunggu di kantor. Maka kata ayahnya, kamu ingat enggak? Dulu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan ayah meladeni kamu. Kamu tanya, apa? Ini pohon apa? Ayah jawab, bertahun-tahun. Sekarang ayah minta waktu sejam, kamu sudah berontak. Cerita itu kan. Tapi itu dulu ayah. Ini sekarang memimpin perusahaan. Waqfid janah dulu. Sayap-sayap kesombongan itu turunkan.
kamu sedang tidak di perusahaanmu, sedang tidak di institusimu, tapi sedang berhadapan dengan tanda petik orang yang sedang memang bermasalah. Ogohan, purikan, pundungan, aleman. Jadi TST aja. TST tahu sama tahu, maksudnya itu tuh ya. Jadi jangan curhat, Ustaz. Kesel. Saya itu udah si TST tahu sama tahu, maksudnya itu tuh. Mana itu? Saya alhamdulillah belum seperti itu. Ya, pertama jumlah umur masih disebut ayah ibu dan belum pantas secara fisik menyandarkan itu pada anak. Saya masih punya kehormatan, saya masih punya ambisi. Maka saya nyapu, ngepel, nyuci piring, nggak pernah saya nyuruh anak saya. Karena anak kita ini malas barang ini. Nggak percaya tanya Mang Jamal. Mang Jamal itu kamu muka ini. Tapi minar rahmati, semua harus karena rahmat, kasih sayang. Seperti dulu ayahnya mendampingi anaknya, takon iki diladeni, dan itu bukan sejam, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Harus dengan rahmat. Wakul, dan katakan atau berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua ini bah sepurane ya abai pengen apa, jebengen abai ngedidik kita kekene. Nah itu maksudnya kama rabbayani shaghira. Bisa apply itu apply enggak? Dulu orang tua saya keluarkan 1 miliar, saya bayar 1 miliar lagi. Maka disebut ihsan. Ihsan, berbuat yang terbaik. Selalu merasa kurang. Ayah saya dulu lebih banyak uang dihabiskan, saya nggak seberapa. Padahal mungkin kalau dihitung gedean saya ngasihnya. Jadi itu namanya ihsan, merasa selalu kurang kebaikan yang bisa kita berikan pada ayah, ibu atau orang tua kita. Jadi ada ayah, ibu, ada orang dengan tanda petik kondisinya menua. Bagaimana kalau kayak saya ini sul adab, saya ini sul adab ya. Kadang-kadang nggak kuat hati, ada konflik dengan orang tua. Jadi rahmahnya, minar rahmatnya itu nggak muncul, selang-eleh. Tapi perasaan saya berdosa. Gimana? Nggak ada niat orang anak memusuhi orang tua itu nggak ada. Tapi nggak sanggup meladeni orang tua banyak. Walaupun sekarang ada anak bunuh orang tua ada ya. Gimana kalau kita keterbatasan untuk mampu berbuat baik pada orang tua, tapi membenci juga enggak? Perasaan bersalah ada, terus primen kok. Nah, dijawab oleh Allah, don't worry. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu kok hati kamu nggak benci orang tua kamu. Don't worry. Jangan dibawa nggak enak makan. Kalau merasa nggak berbuat jahat, hanya merasa nggak maksimal berbuat baik pada orang tua. Don't worry. Allah yang tahu kok isi hati kamu. In takunu sholihina, bahwa kamu sebetulnya orang baik, sholih, bukan baik-baik saja. Fa innahu kana lil awwabina ghafurun. Tinggal bertobat, Allah kasih ampunan. Jadi tetap harus bertobat. Kalau memang membenci pun tidak,
tapi tidak maksimal, kalah menghadapi keunikan orang yang mentua, ngejengkelakan dari itu serba salah. Ya. Kamu maunya apa? Nah, berarti wajib bertaubat. Tapi jangan khawatir. Kalau orang orientasinya dunia, sulit ihsan. Orang tua sulit ihsan. Hanya orang yang orientasinya akhirat, maka dia berbuat baik pada ayah ibunya ihsan, dan dia berbuat baik pada orang tuanya juga ihsan. Ya, pasti ihsan. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita berbuat baik pada orang tua sebetulnya orientasinya dunia, berarti kita diperalat dunia. Sekarang segmen kedua, kita buktikan seberapa kita orientasinya akhirat dan seberapa sebetulnya kita orientasi pada dunia ketika melayani orang terdekat ring 2. Orang terdekat ring 1 siapa? Ayah, ibu, atau orang tua. Ring dekat kedua ya selain ayah ibu, bisa saudara, bisa tetangga, bisa binatang di sekitar kita, bisa lingkungan di sekitar kita, yang pasti satu udara. Maka kita disebut saudara. Satu udara ya. Maka kita disebut satu udara. Maka Allah mengingatkan, wa atizal kurba, datangkanlah, penuhi kalau kita punya kaitan-kaitan kekerabatan. Hak kita dengan tetangga berapa? Hak kita dengan saudara berapa hak? Hak dengan saudara berapa hak? Satu, hak iman, berarti iman. Dua, hak satu udara, berarti saudara. Apalagi? Dah ya. Hak kita dengan tetangga. Satu, iman. Mungkin gak satu iman, belum tentu. Ya ini sesama makhluk ya. Berarti dengan tetangga mungkin yang hilang ini. Tetapi yang tersisa apa? Sesama tetap ada satunya. Tetap satu. Iya. Jadi tidak ada yang kehilangan kaitan. Jadi kaitan yang paling inti namanya ayah dan ibu. Nah di luar ayah ibu yaitu bisa saudara, bisa tetangga, gitu ya. Nanti kita buat urut-urutannya. Ya Nun. Baru sekarang terbuka rahasia. Baru sekarang saya. Nah sudah ketahuan siapa yang merahasiakan selama ini. Iya, selama ini saya nggak berpikir karena itu. Setelah kita mengkaji mengenai masalah orang buka ini, baru sekarang terbuka rahasia. Ada satu cerita Ustaz. Apa ya? Saya punya teman Ustaz. Dia ini hobi sekali bawa orang tuanya makan-makan ke restoran segala macam itu. Ayah ibu apa orang tua? Ya, yang melahirkannya lah. Ayahnya, ibunya, ibu. makan-makan. Belum udur masalahnya. Iya, jadi rupanya waktu saya tanya, abang ini hobi kan bawa orang tua makan ya? Ingin membahagiakan orang tua saya katanya. Nah itu minar rahmatin. Itu kata kunci. Jadi ini rahasianya rupanya.
Nah sekarang kalau ayah ibunya udah meninggal gimana itu? Tidak bisa lagi. Berarti yang tersisa penyesalan. penyesalan itu artinya apa? Nggak tahu ya, benar dosa. Yang Nah, menyesal itu bukan dia, Ustaz. Saya yang menyesal. iya, jadi itulah kenapa mana tadi itu bagus ini Pak Jurisi, bagus ingatkan saya mana yang perhatikan dulu ayat 25-nya. Terima kasih Pak Jurisi mengingatkan, melengkapi. Jadi ayat 25 itu bisa saja akhirnya orang tuanya keburu wafat. Salah sih, ayah ibunya wafat duluan. Akhirnya yang tersisa penyesalan dari anak. Padahal gak jahat anaknya, tetap bertobat. Jadi bertobatlah karena berakhirnya waktu. Jadi berarti kewajiban anak karena orang tua sudah meninggal duluan apa? 1, mendoakan. 2, bertobat. Karena waktu terbaiknya habis. Bagus, terima kasih Pak Jursi. Kita lanjutkan. Wa atizal qurba haqqahu. Saya ingatkan haqqahu. Haqqahu. Haknya Bu Hajah Neneng apa? Perempuan, haknya perempuan. Nggak pernah berubah, pasti istri. Haknya lelaki pasti suami. Hak artinya yang tidak pernah berubah. Jadi hak adalah yang tidak pernah berubah. Nah, yang menarik, ada orang haknya tertahan di sana. Maka orang itu menjadi tidak sempurna karena saya. Kata Allah wa'ati, kasih kata. Karena dia punya hak. Menarik nih ya. Kebaikan enggak memberikan hak pada orang lain. Kebaikan. Tapi sosial enggak, belum tentu. Wong haknya orang kok. Haknya tetangga, kita berbuat baik. Haknya suami, mendapatkan layanan istri. Itu hak semua gak berubah. Kata Allah wa'ati zal qurba. Nah siapa zal qurba itu? Enggak. Kita buat lebih makro. Selain ayah dan ibu siapa? Berarti istri ke suami, suami ke istri, anak ke sama saudara, tetangga ke tetangganya. Itu kurban namanya. Kan ini kan mematahkan yang pertama. Selain orang tua dan ayah dan ibu apa? Ya. Jadi berbuat baik sekedar mengembalikan hak yang tertahan. Ya. Wa tidak kubakaku. Bahkan wal miskina. Ingat miskin itu kerabat bukan? Bukan. Kalau kerabat itu relation. Kalau miskin keadaan. Dia kita berikan haknya bukan karena dia kerabat. Kerabat itu gini loh. Kerabatnya istri siapa? Suami. Kerabatnya kakak, adik. Kerabatnya tetangga, tetangganya lain. Kerabatnya manusia, ya binatang, makhluk Allah yang lain, tumbuhan. Nah, itu kerabat. Tapi kalau orang miskin kerabat bukan. Bukan. Keadaan terguncang karena haknya kita tahan, dia jadi miskin. Kan orang miskin itu terjadi karena ada hak yang kita tahan. Apa itu?
Kan setiap rezeki yang kita miliki milik orang miskin. Kita tahan, kata Allah kasihin. Babna sabil, juga keadaan orang bukan kerabat, ingat, keadaan orang yang kehabisan bekal, berarti lagi menyelesaikan sesuatu, bekalnya enggak cukup. Nah, yang terakhir yang menarik nih, wala tubadir tadbirun. Ini yang menarik. Boros. Ingat, ayat berikutnya boros ini tentang saudaranya setan. Ikhwanas setan. Saya ngelamun aja, kenapa disebut saudaranya setan ya? Oh iya ya, karena mestinya saudara kita itu adalah tetangga, kakak, adik, istri, saudara. Menjadikan istri setan karena kita memberi tidak pada tempatnya. Lah istri saya kasih celana lelaki. Pada tempatnya enggak. Maka saya menjadikan istri saya jadi setan. Maksudnya setan begitu tuh. Bukan saudara saya lagi, bukan. Yang berkait dengan borosnya. Lah, boros itu bahasa kita. Tabir itu artinya sia-sia. Lah celana lelanang dikasihkan ke istri, terpakai enggak? Sia-sia. Lah orang butuh 2 juta dikasih 1 miliar Medan. Bisa disebut lama? Enggak, disebutnya tantir. Jadi tantir itu artinya badar. Jadi orang Pontang badar. Ingat enggak bahasa Pontang badar? Badar itu orang kan go jadi ini badar ya malah ya. Bahasa Bengen malah ya. Ganti bahasa yang mau modern. Nah kita kajiannya, wala tubadir tadbirun, jangan melakukan tindakan mubazir yang betul-betul mubazir. Karena innal mubadirina, pelakunya mubazir itu kanu ikhwana syayatin, menyebabkan relasi-relasinya berubah jadi setan. Nah berarti ini teori ya. Berarti salah dong teori. Cuma setan yang pengen kita mubazir. Setan tuh nggak ada. Kita setannya gitu. Setannya itu kita. Malah merusak orang lain jadi setan. Udah tahu suaminya cuma mencintai satu istri, istrinya maksa suaminya nikah lagi, mubazir. Ganti per hari wonge kaku. Wa kana syaitan li rabbih kafura, padahal setan itu selalu menutupi fakta Allah. Fakta apa? Fakta tentang pemberian Allah. Kafur itu kafir, menutupi, kafir. Nah, jangan merusak hubungan persaudaraan, kekerabatan dengan tindakan menyimpang yang disebut mubazir. Bisa karena berlebihan, bisa karena memberi yang tidak dibutuhkan, bisa memberi lebih dari kebutuhan. Pokoknya apapun yang sifatnya merusak dan terganggunya fungsi-fungsi kekerabatan. Karena akan mengubah asosiasi menjadi asosiasi setan. Berapa jam
Punya satu setan aja berat, apalagi banyak setan, berat. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan. Jujur aja, yang datang pada kita lebih banyak dari yang kita mampu untuk kita tolong. Gimana itu? Ada orang datang butuh pada kita. Gimana? Kita akan hadapi tes sensor. Seberapa seriusnya kita pada akhirat dan seberapa tidak seriusnya pada akhirat. Diuji oleh Allah, dikirim orang yang butuh dan kita lagi nggak punya. Gimana? Oh iya betul. Maka kata Allah, wa imma ridonna anhum, ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau datang kepadamu orang yang berharap ada pemberian dari Allah, tapi kita sudah kosong, gak punya uang, tapi kita takut dianggap gak minat akhirat. Gimana tuh ngomongnya? Maka qaulan maisur. Yusrun apa yusrun? Mudah. Sampaikan ucapan-ucapan yang dia bikin mudah. Bisa janji, bisa yang melegakan dia, hindari yang membuat dia usrun, sulit. Misal, Kang, boten untuk hamat ya, telas. Kengkin kula kabari ya, lamun sampun enten duit Kakang mungkin kula telepon. Oh, mudahkan dia. Maisur. Nah itu ya, qaulan maisur. Yang bisa mudah dan bisa juga yang dicerna dengan mudah. Ini yang datang orang Pontang sudah nggak punya uang, nggak bisa bantu. Dijawab pakai bahasa Inggris. Nggak nyambung. Maka kata si orang Pontang, warabi pelit, kan gitu kan. Wala taj'al yadaka maglulatan, tapi juga jangan lebay. Pelit, medit sampai yadaka maglulatan, tangan aja mekenen baik. Diletakkan maglulatan ila unukika. Kanan ya. Tapi juga jangan wala taj'al, siapa lagi yang minta ayo. Kulal basti selonggar-longgar. Fatak udah maluman mahsuron, nanti akan dibikin oleh Allah terduduk, maluman, tercela, mahsuron, rugi. Jadi terlalu pelit tidak boleh. Terlalu boros tidak boleh. Pertanyaan sayanya yang pelit apa memberinya pelit? Nah betul. Jadi jangan menolong dengan pertolongan yang sifatnya pas-pasan, pernah disebut ya, ngepres. Tapi jangan juga berlebihan, apa disebut? Ini bukan longgar, jor-joran. Ada orang butuh ditolong oleh kita, kebutuhannya anak sekolah. Oke,
Itu mesti penting bisa sekolah ya. Itu penting bisa sekolah. Nah itu namanya apa? Ngepres. Sebetulnya dia pelit bukan? Pemberiannya pelit. Pemberiannya. Tapi juga jangan ikini genap sih teh. Anak sekolah, sekalian be ya, kena kawin sekali. Ya. Nah itu namanya bukan ngelulu, ya pokoknya berlebihan. Ya, berarti yang apa ya, setelah aja lebay lah seperti yang mengerti apa yang harus ditolong. Dikun irang per hari. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Karena bukan kita loh pengendali rezeki itu. Emang kalau kita pikir ngasih nolong ngepres itu kita bakal kaya dan tidak miskin. Lalu kalau kita itu jor-joran, kita akan lebih kaya lagi. Kan banyak orang infak karena pengen kaya kan? Enggak gitu kata Allah, wayak diru, saya yang membuat mekanisme rezeki. Kita kerja siang malam nggak akan menambah lebih kaya, dan kita pelit juga nggak akan menambah lebih kaya. Sudah ditakar, bahkan semua akan dilunasi oleh Allah sampai ajalnya disebut wafat. Kita nyebutnya wafat. Ya, wafat itu tertunainya semua hak rezeki. Bentuknya apa? Mati. Ya, bentuknya mati. Inna kana bi'ibadihi khabiran basiran. Karena Allah itu khabiran basiran, khabiran bi'ibadihi, maha memberitahu detil demi detil kepada hambanya, basiran, dan memperhatikan mana yang overload dan mana yang ngepres, mana yang kebablasan dan mana yang apa adanya. Nah sekarang hubungan ayah, ibu, anak. Tadi anak orang tua. Sekarang ayah, ibu, anak. Kadang-kadang anak tuh jadi beban. Tambah maning anak diwaswadon pisan, tidak menguntungkan. Nah gimana itu? Maka akhirnya anak laki disekolahkan, anak perempuan dibunuh masa depan. Yang kita lakukan sama dengan orang-orang jahiliyah dulu, ya anak perempuan dibunuh. Nah sekarang kita sedang wadah maaf sih pesantren, ya kan? Yang kakang Iran itu jadi sarjana siaran itu ngeganggu itu pas-pasan kayaknya. Sedang pesantren dibunuh masa depan anak perempuan. Pemikiran memesantren karena dianggap murahan dikit, bukan dalam pengertian ideal kayak perhari. Jadi bedanya apa dengan jahiliyah dulu? Nggak ada bedanya. Orang jahiliyah menganggap perempuan beban maka dibunuh. Dan kita juga nggak pernah bersyukur dapat anak perempuan, maka wis kakak ini lebih selanangkan. Dan jadi insinyur dokter sekali sila ngeleh. Yang mesin penting menawi ada laki lanang bagi derajat. Ya Allah ya, dibunuh masa depan anak perempuan. Maka kita lihat bagaimana ayah ibu terhadap kekuasaan anaknya. Apa mentang-mentang ayah, mentang-mentang ibu berhak menutup masa depan anak. Wala taqtulu mana itu?
Wala taqtulu, jangan pernah membunuh auladakum khasyata imlak, membunuh anak dengan dasar material, ekonomi, kebangkrutan. Kenapa kebangkrutan? Ada anak lelaki butuh kuliah, suruh memilih mana yang mau diberangkatkan, coba. Pasti anak lelaki kan? Nah, dosa besar. Dosa besar. Pasti karena menganggap anak perempuan tidak bermanfaat dibanding anak. Dosa besar. Itu kalau mati ayahnya masuk neraka itu. Nah, gimana tuanya terbatas? Udah yuk dikocelok aja, dikocelok yuk. Bapak mah senang ke semua anak senang. Kocelok. Yang keluar anak perempuan berangkat. Jadi tidak boleh karena alasan ekonomi, karena rezekinya anak bawa rezeki. Nanu narjukum ayyakum. Anak kan saya kasih rezeki. Ayah ibunya saya ngasih rezeki. Kalau ada anak hilang rezekinya pasti dimakan ayahnya. Paham nggak? Kok kesana larinya? Kan tadi hak kau tadi ada haknya. Kalau ada anak gak bisa makan pasti bongsang uang tuanya. Pasti hak anak dimakan ayah ibunya. Kalau ada anak sampai gak sekolah pasti ayah ibunya menahan hak anaknya. Mbok tuku kelambi, mbok tuku serit apa. Pasti. Karena Allah menginitipkan hak setiap orang. Setiap orang ada rezekinya. Anak yang dititipkan pada kita sebagai ayah dan ibu itu bawa rezeki, enggak gratisan. Allah ngasih rezekinya. Emangnya enggak bawa apa? Dibawain Allah. Dan saya sebagai ayah ibu juga dikasih upah oleh Allah rezeki. Jadi ada enggak teori kamu anak perempuan gak ada ngasih untungnya ke orang tua? Nggak bisa. Mampisin aja. Semua sudah diprotek oleh Allah. Maka dosa besar ada orang tua membunuh hak anak, baik fisik, psikis maupun arti lainnya, masa depan, hak berkompetisi, hak berpendidikan, ya. Saya kebetulan anak saya wadon kabeh, udah gitu perempuan namanya lagi. Wadon. In qatlahum, mana tuh? Inna qatlahum kana hit'an kabirun. Kalau kamu coba-coba membunuh anak kamu, dosa segede langit gede benar. Selalu neraka. Pertanyaannya, masuk nerakanya karena apa? Ayo masuk nerakanya. Karena merampas hak rezeki yang dibawa anak. Karena narzukuhum wa iyyakum. Hei ayah ibu, kamu kan udah saya kasih rezeki, anak kamu sampai saya kasih rezeki, kok bisa hilang? Lalu dengan motif itu kamu bunuh anak kamu, maka hit'an kabiron. Persoalan besarnya adalah kamu menyembunyikan hak Allah, anak kamu yang dikasih Allah. Percaya dah, anak itu bawa rezeki, percaya. Enggak gratis, kita enak aja gratis.